Paliatif itu artinya meringankan penderitaan daripada pasien-pasien yang kebetulan baik dari yang baru saja terdiagnosa maupun yang sudah selesai menjalani pengobatan. Bagaimana membuat pasien itu nyaman, membuat pasien itu semangat kembali dan dia mau berobat, tidak putus asa. Penyakit itu nggak ada yang minta, tapi kalau sakit jangan putus asa, ada yang berhak menyembuhkan. Oh iya, ternyata kalau saya merelakan organ saya ternyata ada manfaat yang di 2, 1. Gubernur Jawa Timur mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Koordinator Jawa Timur masa bakti 2022-2027. kabar Dr. Agus Ali Fauzi? Ya, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Sobat Sehat Sutomo dan sahabat YKI, kita berjumpa kembali di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatan. Terutama kita akan sharing-sharing nih hari ini pada hari ini kita akan membahas ini berkaitan dengan World Cancer Day Dr. Agus Ali Fauzi. Ya. Jadi Sobat Sehat Sutomo dan sahabat YKI, hari ini kita akan berbincang sehat bersama dengan Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Palmed ECU gitu ya, paliatif ini. Dan bersama saya Esti, yang kebetulan saya juga survivor dan juga relawan di YKI. Monggo Dr. Ali memperkenalkan diri, kira-kira orang akan mengenal Dr. Kalau saya sebagai motivator, kalau saya itu ya. Saya Dr. Agus di paliatif sudah kurang lebih 30 tahun ya, Sobat Sehat Sutomo dan sahabat YKI ya. Gitu. Saya panggilannya Pak Agus gitu aja. Saya berkecimpung di paliatif sejak tahun 1995 ya. Jadi disitulah saya punya pengalaman yang mungkin bisa dibagi ya dengan Sobat Sehat Sutomo dan juga sahabat YKI dan masyarakat awam lah untuk apa itu paliatif dan bagaimana pengobatan apa itu dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau saya Sobat Sehat Sutomo dan sahabat YKI, kalau mengenal nama Dr. Agus Ali Fauzi, maka ada dua hal. Kalau bicara tentang materi-materi yang diberikan, itu beliau adalah motivator yang handal. Tapi ketika saya sebagai survivor dan juga sebagai penyintas dan kemudian juga pendamping keluarga pasien, itu kalau saya sedang mentok, itu kalau telepon Dr. Agus Ali pasti ada solusi. Nah, itu yang saya ini nggak bisa lupa. Mungkin malam-malam sering saya telepon karena panjenengan yang selalu memberi semangat lah. Ya, memberi harapan itu ya, memberikan harapan, membangkitkan, lebih tepatnya membangkitkan harapan gitu. Ya dok, tadi yang disampaikan dokter, paliatif itu sebenarnya apa sih? Atau jadi sebetulnya kalau kita lihat sepintas penanganan masalah khususnya kanker ya, karena ini memperingati Hari Kanker Sedunia. Jadi ada 4 besar, jadi 1 adalah preventif, deteksi dini, kuratif, dan paliatif. Jadi kalau memang sebaiknya untuk kanker itu ya bisa dicegah dengan bagaimana kita hidup sehat, hidup bersih dan lain sebagainya. Kalau memang bisa
dideteksi dini akan lebih baik hasilnya. Bisa divaksin, divaksin. Ya, gitu divaksin. ya, Kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Brahmana. Dan kemudian kalau memang tahu-tahu ada, ya bisa diobati. Nah, di situ ada satu bagian yang namanya paliatif. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan daripada pasien-pasien yang kebetulan terkena itu. Nah, penderitaan ini, makanya paliatif itu dari kata palium, artinya jubah atau mantel untuk melindungi seseorang dari panas dan terik kalau itu berubah. Tapi di sisi kesehatan itu mengurangi keluhan, syukur-syukur bisa menghilangkan keluhan daripada seorang penderita kanker. Jadi lebih ke kualitas hidup gitu kualitas ya. Hidup. Nah, keluhan itu dari apa? Dari 5 dimensi yang membentuk manusia, yaitu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Disitulah paliatif adalah satu pelayanan yang bisa mengarrange ke-5 dimensi itu agar keluhannya bisa berkurang sehingga kualitas hidupnya bisa meningkat. Nah, itu pasien. Ya, itu ya paliatif. Jadi kalau ada mitosnya ini, boleh saya bilang mitos ya, karena biasanya wah sudah di terapi paliatif itu berarti sudah kayak fase akhir gitu. Padahal enggak ya. Kalau dari keterangannya Dr. Agus tadi itu berarti paliatif itu membersamai kita berproses gitu ya. Jadi kita bersama-sama dengan ikhtiar pengobatan itu. Tapi paliatif berfokus pada pasien itu jangan nyeri. Kemudian psikologisnya dia kalau bisa tetap semangat, nggak takut, nggak cemas, nggak takut mati ya. Kemudian kalau dia nggak nyeri, sosialisasinya dia bisa jalan-jalan, bisa ke mall, bisa kemana. Tapi yang lebih penting daripada aspek spiritual, bahwa yang menyembuhkan penyakit itu nggak ada yang minta. Tapi kalau sakit jangan putus asa. Ada yang berhak menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat, tapi ada yang maha kuasa. Itulah dokter itu perantara. Jadi apapun sakitnya, kita jangan lupa selalu memohon kepada yang membuat hidup kita itu. Nah, jadi jangan kesusu terus diem, depresi, terus mikir yang macam-macam, jangan. Jadi tidak boleh negatif thinking gitu ya. Istilahnya anak sekarang mapping. Mindsetnya harus itu. Makanya faktor psikologis itu sangat penting. Orang sehat aja mikir teman-teman ya jadi sakit. Jadi sakit, Apalagi sudah ada sakit, ya itu datanglah untuk orang-orang yang bisa memberikan semangat, memberikan harapan, motivasi. Nah, itu tadi. Jadi ini poin pentingnya Sobat Sehat Sutomo dan Sahabat YKI, bahwa paliatif itu dibutuhkan. Baik dari yang baru saja terdiagnosa maupun yang sudah selesai menjalani pengobatan, karena tujuannya adalah untuk meringankan quality of life, meningkatkan kualitas hidupnya. Itu bukan hanya si penderita tapi juga keluarganya. Karena rata-rata penyakit kronis itu penyakit yang lama, otomatis keluarganya pasti terdampak. Betul. Jadi fokusnya pada pasien dan keluarganya. Nah, tapi pengalaman 30 tahun Dr. Agus Ali itu, saya ingat di Sydney pertama kali kita ketemu tahun 96. Ketika mendalami paliatif selama 30 tahun itu, Dok, apakah masyarakat itu persepsinya sudah sama seperti penjelasan dokter tadi? Nah, ini pentingnya menyamakan persepsi bahwa segala sesuatu penyakit itu intinya adalah kita dituntut untuk tetap berikhtiar. Ini ada satu pelayanan yang tanda petik mungkin belum semua orang tahu, tapi di Sutomo ini sudah ada sejak lama. Tidak salahnya kalau kita saling memanfaatkan lah itu supaya menyebarluaskan informasi agar yang membutuhkan itu bisa mengakses gitu ya, Dok, bisa mengakses dan mendapatkan pelayanan yang selayaknya sebaiknya. Karena kok pendekatannya itu kan komprehensif tadi ya, Dok, ada 5 aspek integrated, komprehensif dan paripurna. Nah, itu apakah setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa memberikan layanan paliatif, Dok? Jadi memang ini salah satu cabang ilmu yang masih relatif baru, maka dari itu belum semua fasilitas kesehatan punya, karena bekerjanya adalah satu
harus holistik tadi, mengarrange 5 aspek, kemudian interdisipliner. Kita harus bisa bekerja sama dengan keahlian-keahlian yang lain, multimodalitas. Ya, intinya bagaimana membuat pasien itu nyaman, membuat pasien itu semangat kembali dan dia mau berobat, tidak putus asa, sehingga dia bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kehidupan sehari-harinya itu masih bisa bermanfaat dan produktif. Jadi mengupayakan untuk tetap produktif begitu ya si ini dengan pikirannya sakit terus mesti mati. Saya pernah di satu center itu di luar negeri, magang ya. Saya magang manajemen kanker di sana. Itu saya melihat orang-orang yang kemoterapi di sana itu. Setelah kemoterapi itu dia beberapa saat itu terus kemudian balik kerja. Jadi dia kemoterapi beberapa jam, setelah itu saya tanya, loh kalian habis ini pulang? Enggak, habis ini saya kerja. Karena kebetulan di negara tersebut tuh ada istirahat siang cukup panjang gitu. Nah jadi setelah itu kembali lagi bekerja gitu ya. Jadi menurut saya mungkin hal itu bukan tidak mungkin terjadi di sini kalau kesadaran orang-orang juga sudah sekomprehensif itu tadi gitu ya, jadi, Dok. Nomor 1 bagaimana merubah mindset itu bahwa pengobatan tetap bisa dilakukan dengan baik, tapi psikis ini harus betul-betul tidak putus asa, tidak depresi, tidak memikirkan itu rasional gitu ya, tetap rasional. Jadi banyak pasien-pasien kita ya meskipun dengan pengobatan tetap bekerja dengan baik, tapi dia di cover oleh tenaga kesehatan ini bahwa di backup di backup supaya tetap minum obat dan sebagainya. Itu yang penting. Nah, kalau tadi itu belum semua karena ini relatif baru ilmunya ya, meskipun penjenengan sudah 30 tahun gitu, 3 dekade. Tapi itu kayaknya penjenengan salah satu pionir ya. Namanya dalam dunia paliatif itu di Indonesia begitu. Nah, kalau ternyata ada fasilitas di mungkin kota lain begitu, Dok, yang belum mempunyai layanan paliatif ini, apakah mungkin misalkan menjangkau layanan paliatif dari tim dokter misalnya itu mungkin dengan pelayanan online atau bagaimana, Dok? Jadi ada beberapa yang dari Kalimantan, dari Sumatera ya, karena dia tahu dia mendengar dari mana ya kita layani dengan baik ya. Tapi memang kita harus masih perlu menyebarluaskan pelayanan ini karena kita tahu bahwa penyakit-penyakit degeneratif, terutama penyakit kanker itu trennya terus meningkat. Jadi harus dibutuhkan dari 4 bagian itu tadi ya. Jadi pencegahan, memberikan penyuluhan, kesadaran masyarakat ya bisa menghindari hal-hal yang bisa memicu munculnya kanker, karena penyebab kanker sendiri kan multidimensial, multifaktorial, banyak faktor sekali ya. Tapi bagaimana dari deteksi dini itu dari terutama payudara dan serviks itu bisa dideteksi sehingga bisa diantisipasi. Karena prinsipnya kanker itu makin dini diketahui akan makin besar kemungkinannya untuk sembuhnya ya. Jadi semua harus kerjasama, kita harus bersama-sama. Tapi bahwa di Sutomo ini pelayanannya sudah sangat komplit. Jadi kalau ada saudara atau masyarakat yang misalkan ada keluhan yang tanda petik membutuhkan pengobatan. Memang paliatif bukan hanya kanker ya, tapi memang sebagian besar memang kanker. Kita pernah membantu juga untuk HIV/AIDS, untuk COVID waktu itu, dan ada 1-2 yang kualitas hidup tadi itu ya. Tapi memang hampir 90% ke atas itu kanker itu memang berat sekali penderitaannya, sangat kompleks. Itu makanya penanganannya harus komprehensif, harus multidisiplin tadi, banyak hal yang harus disentuh agar pasien tetap bersemangat, kemudian dia juga bersedia untuk menjalani terapinya itu dengan rasionalitas yang yang penting jangan takut untuk datang ke paliatif berobat, karena kita memang pelayanannya kekeluargaan. Jadi kita memberikan solusi-solusi, alternatif solusi-solusi dan membangkitkan semangat untuk bisa mewujudkan last hope-nya itu. Harapannya apa?
Nah itu kita akan bantu. Berarti itu semacam pendekatan yang spesifik gitu ya, unik gitu ya, karena unik. Satu orang dengan orang yang lain mungkin punya pendekatan yang berbeda gitu ya dok. Jadi karena kompleksitasnya permasalahan pasien kanker dan keluarganya itu kita juga melibatkan masyarakat di situ, makanya ada kita bantu relawan kita supaya bisa mendampingi, mengajak. Mungkin tadi yang dikatakan Dr. Esti tadi, habis kemo dia enak pengen jalan-jalan ke mall, pengen makan mie, jadi hidup seperti biasa aja. Kalau dia di rumah terus mikirin kanker terus opo kemo malah sedih, malah depresi begitu ya. Jadi memang kalau pengen sehat, pengen baik itu memang punya sifat rodok ndablek. Iya. Betul. Orang yang seneng depresi cepat mati. Semua dipikirin itu mungkin nanti malah akan berdampak kurang baik gitu ya. Baik. Biasa aja lah. Justru yang penting, itu penting, makanya psikologis dari pasien kanker itu cepat acceptance, harus melewati depresi. Acceptance itu artinya aku tahu sakitnya, aku tetap berusaha berobat, dan aku masih ada yang nolong, mendampingi, yaitu teman-teman paliatif, relawan, dan ada yang mendukung dia dalam menghadapi sakitnya. Saya sangat merasakan dok, karena saya lingkungan saya itu mendukung, jadi begitu, walaupun saya harus berjuang untuk beberapa kali gitu kasus yang harus saya hadapi, masalah kesehatan itu keberanian untuk mengambil langkah itu memang saya rasakan gitu ya. Jadi misalnya contoh, kalau suami saya mengatakan bahwa kalau diambil apa manfaatnya, dia tidak bilang risiko, tapi kalau tidak diambil apa risikonya, dan malah caranya ngomong begitu. Akhirnya kan saya termotivasi untuk ternyata kalau saya merelakan organ saya ternyata ada manfaat yang bisa saya ini kan, dan itu sesuatu yang besar gitu. Ya, itu betul yang disampaikan pengalaman pribadi saya itu. Jadi jangan dikira bahwa bersyukur, mengevaluasi diri itu sebetulnya membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk membuat kita itu sebetulnya unsur bisa menjadi kita lebih kuat juga. Dan hal-hal yang seperti itu yang dihandle oleh pelayanan paliatif dok ini. Jadi bagaimana ojo mikir yang berat-berat, kita saling membantu dan memberi semangat semaksimal mungkin. Tapi yang lebih penting jangan lupa kita harus berdoa, itu penting ya. Jadi yang tadi 5 itu dok? Yang fisik, 5 tadi fisik, psikologis. Artinya fisik itu tidak nyeri, tidak mual, dan psikologis dia tidak takut, tidak cemas, positif gitu Sosial dia mungkin bisa jalan gitu bisa naik kursi roda atau biasa Spiritual dia selain ikhtiar di dunianya dia selalu berdoa kepada yang kuasa. Itu 5 itu harus balance. Harus dibangkitkan semua begitu umumnya kalau yang lain pengobatan hanya jasmani, rohani, ada 3 dimensi yang belum tersentuh. Nah, di paliatif itu tersentuh. Akhirnya pasiennya balance, mungkin keluarganya juga ikut balance, lebih positif, lebih semangat gitu. Daya tahan tubuhnya meningkat gitu sehingga dia akhirnya saling mensupport. Kemungkinan untuk sembuh menjadi meningkat. Jadi kita pengalaman ada pasien kanker stadium 4 itu sampai bertahan 22 tahun. Itu padahal kankernya sudah ke semua tubuh. Yang menentukan hidup matinya seseorang bukan kita. Stadium 4 stadium 4 itu. Jadi jangan dikira kalau paliatif sudah hopeless. Itu tadi yang di awal saya sampaikan gitu. Itu mitos yang harus kita perangi gitu ya. Sebenarnya paliatif itu makin dini dia begitu divonis, dia makin dini itu akan mendampingi. Kita mendampingi aja, itu ada aspek yang belum tersentuh dan multi aspek yang tersentuh itu tadi mungkin mendukung proses terapi yang harus dihadapi begitu ya. Kemo makin kuat, makin nggak takut. Kadang-kadang baru berita kemo aja sudah. Waduh, nanti rambutku rontok, nanti ini itu. Sebagai pendamping pasien saya banyak menghadapi yang seperti itu. Saya sering bilang, pernah ketemu dengan orang survivor,
belum pernah saya ajak salaman dong. Ini salah satunya saya bilang gitu. Jadi faktor kecemasan, ketakutan itu harus pelan-pelan harus dikurangi, syukur-syukur bisa dihilangkan. Jadi munculkan rasa harapan positif, pikiran positif, kemudian semangat kembali, itu penting gitu. Ya. Tapi untuk di terapi paliatif itu juga menggunakan obat-obatan ya, Dok? Ya. Ini tadi ada titipan pertanyaan. Iya, mantu obat-obatan. Ya, secukupnya, bahwa keluhan-keluhan itu selalu dinilai secara holistik. Mana jadi pengobatannya ya disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan kebutuhan pasien. Tapi yang penting di kanker itu yang paling banyak keluhan nyeri. Nah itu kalau nyerinya teratasi, maka yang lain-lain bisa ngikut gitu. Karena nyeri itu paling yang ditakutkan dan makin mengerikan. Ya, memang. Nah, nyeri sendiri itu kan total pain. Iya. Jadi bukan hanya misalkan pada lukanya saja, tapi juga psikologis, mungkin jengkel sama anaknya atau itu, dia merasa kenapa kok saya gitu ya, belum artinya acceptance-nya belum 100% gitu. Jadi masih ada pain gitu ya di dalam. Disitulah pentingnya paliatif itu untuk berkomunikasi gitu. Sama-sama merasakan. Jadi kita berempati untuk saling mensupport, saling mendukung. Gitu kan. Kemudian untuk metode pendekatan pasien itu sendiri one on one, artinya satu pasien kemudian didekati, atau bisa juga dengan grup, Dok, kalau pelayanan paliatif itu? Ya, bisa juga tergantung kebutuhannya ya. Berarti tergantung pasiennya gitu. Misalnya psikologisnya, kita kan multidisiplin, jadi ada psikiatrinya, ada gizinya. Mungkin persepsi masyarakat kalau kanker nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sehingga ada yang benar-benar. Ini tadi baru-baru aja, pasien dengan kanker paru, kondisinya kok lemas, nggak ada keluhan. Ternyata nggak boleh makan ini, nggak boleh berani makan apa-apa. Betul, Dok. Itu sering saya diluruskan bahwa gizi itu penting untuk menjaga agar nanti kalau membutuhkan obat-obatan absorpsinya bisa bagus, bisa manfaat betul-betul tercapai. Tapi nggak boleh makan ini lah. Itu persepsi keluarga yang mungkin lihat dari saking sayangnya sebenarnya. Mungkin tapi dari medsos, dari itu dari sumber-sumber yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, karena satu case orang mungkin bagus, tapi orang yang lain beda lagi. Iya, saya sering itu. Sampai nggak boleh makan gula, nggak boleh apa, sama sekali nggak boleh gitu. Jadi akhirnya malah kurang boleh. Kayak kurang kalori. Saya lihat tampilannya Anda kok kayak kurang kalori gitu. Nah itu yang diluruskan bahwa semua itu harus seimbang. Nah, dan di situ di pelayanan paliatif hal-hal seperti itu diinformasikan ya. Iya, ada ahli gizinya kan. Ada ahli gizi, ahli psikiatri, kemudian ada dari rehab mungkin kalau terlalu banyak tiduran itu terjadi spasme itu. Ada yang takut menggerakkan organ tubuh setelah operasi itu sampai tangannya nggak bisa ini. Karena terjadi kontraktur ya. Nah, itu di situ dibetulkan, diajak untuk dia bisa melatih, akhirnya keseimbangan hidupnya tercapai gitu ya. Diharapkan kualitas hidupnya membaik gitu ya, Dok. Dok, kalau bicara ini paliatif itu kan menurut saya ini banyak hal-hal yang sifatnya sosial aktivitasnya itu. Nah, itu ada nggak lembaga masyarakat yang membackup kegiatan ini gitu? Jadi selain DKI tentunya. Ceritanya kita kerjasama dengan DKI. Kemudian pada waktu itu kok banyak pasien ini yang membutuhkan sehingga kita membentuk. Ini nggak bisa kalau ditangani dokternya terbatas, pasiennya banyak, sehingga kita melibatkan masyarakat. Nah, dengan relawan itu tadi ya. Relawan itu untuk menjembatani antara komunikasi dokter dengan pasien. Karena relawan ini datangnya dari masyarakat, sehingga persepsinya dan lain sebagainya itu nyambung dengan pasien. Nah, itu yang menjadi jembatan. Atau perpanjangan tangan gitu ya. Ternyata dengan begitu problematika daripada pasien dan keluarganya itu bisa terkupas terselesaikan. Misalkan, ternyata ini
transportasinya yang mengalami gangguan, kita bisa kerjasama dengan puskesmas. Gitu ya. Anaknya nggak bisa melanjutkan sekolah karena dia mungkin sakit, sehingga dari perusahaannya harus di PHK atau apa, atau dirumahkan. Dirumahkan itu menjadi beban. Nah itu kita ambil alih. Mana yang bisa kita, ternyata dari terlibat masyarakat ada yayasan paliatif yang memberi bantuan pendidikan untuk anak-anak bagi pasien-pasien paliatif ini yang sudah memerlukan bantuan itu. Kemudian dari relawan ini pemberian nutrisi berupa susu ya, karena itu tadi untuk mensupport tadi gizinya itu. Jadi banyak hal yang harus melibatkan sosial masyarakat, itu penting, nggak bisa sendirian. Iya, jadi Sobat Sehat Sutomo maupun sahabat YKI, setelah bincang ini saya punya insight tersendiri. Ternyata ini lebih ke misi kemanusiaan. Pelayanan paliatif ini banyak karena kompleksitasnya, kemudian ketika berkaitan dengan kualitas hidup seseorang, gitu, bagaimana membangun atau membangkitkan harapan seseorang, ini most likely tapi ada tanda petik di situ bahwa kita harus tahu prioritas. Yang penting pasien harus diajak mandiri, mana-mana yang perlu dibantu. Tidak bergantung sepenuhnya, gitu ya. Jadi misalkan dia harus jalan, seperti dia kebetulan nggak punya kursi roda, tapi dia butuh untuk kena sinar matahari pagi, kita bekerja sama dengan dinas sosial. Menghubungkan kebutuhan-kebutuhan ini sehingga betul-betul dia jadi diri pasien maupun keluarganya itu tetap gitu ya, Dok. Berkualitas itu dalam arti dia tidak menderita, dia tetap beraktivitas yang positif dan keluarganya tetap bisa survive. Oke, ya itu tadi. Kualitas hidup itu kan. Masya Allah, Dok. Yang dilakukan ini menurut saya lebih dari sekedar pengetahuan tentang kedokteran menurut saya, karena jadi nomor satu mindset kita itu, karena kita sudah sehat, sudah enak, harus apa yang bisa kita bantukan kepada orang lain yang sedang membutuhkan itu, sedang dalam perjuangannya. Mindsetnya itu nomor satu. Jangan sakit, ojo repot, biar kita yang repot, kita yang harus berusaha untuk membantu. Gitu. Iya. Nah, kalau misalkan di rata-rata saya kalau ke sedang mendampingi pasien untuk ke Sutomo pertama kali itu biasanya dari luar kota itu kadang-kadang kontak saya gitu karena dia nggak tahu bagaimana cara daftar dan lain sebagainya. Rata-rata pasien yang dilayani di paliatif di Sutomo itu kira-kira berapa ya, Dok? Ya sebetulnya pemeriksaan pasien satu itu kan bisa sampai 1 jam kadang, Dok. Saya itu bayangin rata-rata 30 ya, itu sudah banyak sekali, banyak sekali. Kan kalau dari cerita atau dari penjelasan Dokter Agus Ali tadi itu pasti akan lama. Iya. Jadi memang kan mengorek dari 5 dimensi itu apa yang proses asesmennya aja lama. Betul. Iya. Makanya harus betul-betul menguasai komunikasi tadi. Iya. Jadi bagaimana yang tidak memberatkan tapi bisa memberikan solusi dan menambah semangat untuk dia tetap berobat. Jadi itu ya, Dok. Aksesibilitas itu dia mudah, kemudian mendapat mutu pelayanan yang baik. Ya, sampai dia juga bisa kembali kepada konteksnya sebagai manusia, mungkin sebagai ibu, kalau dia perempuan sebagai ayah gitu ya, sehingga dia tidak kehilangan momentum dalam hidupnya. Tetap bisa beraktivitas tanpa menderita. Iya. Syukur-syukur bisa beribadah, tambah bagus lagi. Lebih bagus lagi gitu ya. Nah, bicara tentang ini tadi relawan, barangkali mungkin dari Sobat Sehat Sutomo maupun dari sahabat YKI ingin tertarik seperti itu. Apakah ada mungkin semacam pembekalan kompetensi gitu kan? Nggak semua orang yang rela itu kemudian dia bisa menjadi relawan gitu ya, Dok. Jadi niat yang baik dari masyarakat untuk saling menolong sesama. Bahwa sekali lagi kesehatan itu bukan urusan dokter, rumah sakit, urusan kita semua. Makanya tanpa masyarakat dilibatkan kita akan kesulitan berat. Betul. Kasusnya ada di masyarakat itu. Bagi yang punya niat bagus, dan ini kita fasilitasi agar tidak
salah dalam pendampingan itu perlu ilmu. Makanya di paliatif itu modalnya hanya hati. Dia punya hati dan ilmu tadi dibekali apa-apa yang hatinya yang menggerakkan, ilmunya yang mengaktifasi. Sebetulnya gini contohnya ya, orang itu nggak mau makan, ternyata dengan relawan dia ngomong enak, dia cerita-cerita, akhirnya malah tahu-tahu habis 12 tapi kalau dengan suaminya kan getak, ayo orang sakit kanker kan nggak doyan makan. Karena orang sehat sama kerupuk sama ayam geprek sudah enak. Nah ini dipaksa ternyata dengan cerita, nggak sadar kalau dia dikunjungi begitu. Nah itu senang. Satu piring ternyata perlu kesabaran, perlu ketulusan, ya itu. Nah, ini kembali ke awal dong. Jadi kalau dari 30 tahun seperti itu, momentum pertamanya kok bisa itu menggeluti. Jadi ceritanya gimana? Saya masuk di paliatif itu dampaknya kepada saya bahwa saya ini harus bersyukur. Ternyata banyak orang-orang yang lebih berat dan saya harus menolong semaksimal mungkin. Gitu. Nah, intinya di situ cuman. Nah, itu itulah klik gitu aja. Iya, klik aja. Klik gitu aja. Saya harus begini. Kan gitu. pada waktu bukan itu kan mengunjungi yang rumahnya hanya di sosoran pinggir kali ya. Terus dia sendirian, tidak ada sanak saudaranya dengan penderitaan seperti itu. Nah ini menyentuh sekali. Jadi saya bersyukur di paliatif meskipun tanda petik orang lihat nggak ada duitnya, tapi orang nggak sadar bahwa kesehatan itu sudah diberi Allah triliunan itu kesehatan itu. Jadi sebetulnya sakit itu karena hati kita tidak pernah dibersihkan, mindset kita atau memang sedang pada fase ujian yang harus dihadapi gitu ya, mau nggak mau harus ini. Tapi jujur aja mengenal panjenengan di usia muda dulu, jujur saya itu punya tebakan panjenengan mau ambil internis karena beliau kakak kelas. Jadi saya pernah bayangan saya itu mau jadi ini. Jadi banyak yang nyindir saya. Ternyata kebahagiaan itu bukan dihitung dari materi, dari bagaimana dia bisa menolong, membuat happy orang lain, tidak menderita aja. Jadi misalkan nyeri ya, fastnya 10 dia teriak-teriak. Terus dengan touch kita, ya katakanlah fastnya 3-4 saya bisa tidur, itu aja sudah seneng, bukan? Iya, itu seperti bonus gitu ya yang diterima itu. Iya. Tapi saya semangat lagi dokter, wah itu sudah bagus pendampingan. Ini 15 tahun lalu saya ketemu lagi gitu setelah bertahun-tahun ini ya, karena ketemu panjenengan pertama itu tahun 96 di Sydney, terus habis itu nggak ketemu cukup lama gitu, 15 tahun yang lalu kita ketemu lagi. Saya, ternyata nggak jadi internis, tetap berada di jalur paliatif sehingga meringankan penderitaan orang lain. Karena care itu ternyata di mata Tuhan dia paling tinggi posisinya. Kepedulian itu tadi ya. Jadi social intelligence itu nilainya sangat tinggi sekali. Iya, dan itu yang menjadi makna keberadaan kita dalam kehidupan ini. Gitu. Iya, bukan hanya makna, sebetulnya untuk diri kita itu obat juga. Karena sweetness membahagiakan orang lain, kok akan bahagia. Iya. Penjelasannya gimana ini dok? Biar sharing ini ke teman-teman. Kita bisa menghandle orang lain itu kita merasa bersyukur bahwa itu imun kita akan meningkat, endorfin kita akan meningkat. Demikian juga orang yang kita bahagiakan mau tidak mau mesti mendoakan kita. Dan disitulah interaktif yang membuat kita saling mensupport. Jadi hidup namanya makhluk sosial itu sebetulnya kita harus saling menolong. Tuhan sendiri mengingatkan kalau kamu ingin balas atas nikmatku saja, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah sekarang ini eranya kan banyak masih orang menipu, menyakiti orang dan lain sebagainya. Nah itu harus dirubah. Dan itu yang menjadi spiritnya pada pelayanan paliatif seperti itu ya. Jadi saling mengasihi. Dan ketika kita bersyukur, maka lakukan juga sesuatu untuk orang yang membutuhkan, gitu ya. Nah ini pesan yang sangat penting ini untuk Sobat Sehat Sutomo dan juga sahabat IKI yang rata-rata kebanyakan ini penikmatnya channel ini nih
anak muda. Oh iya. Nah, jadi saya ini apa namanya, beberapa hal yang hari ini bagi saya pun insight itu adalah bahwa orang lain itu mungkin bagi kita kecil, tapi bagi orang lain itu besar artinya. Dan yang paling penting adalah ketika kita mau care atau mau mempedulikan orang lain, maka kebahagiaan itu justru mungkin datangnya lagi kembali lagi kepada kita, begitu. Jadi kira-kira begitu ya, Dok. Ini. Jadi semangat untuk menolong, empati saja itu luar biasa sudah. Empati, ikut merasakan. Syukur-syukur kita bisa memberikan solusi meskipun tidak semuanya, karena penyakit kanker itu sangat kompleks. Problematikanya banyak, tapi kita bisa penyebabnya kompleks, pendekatannya juga kompleks gitu ya, Dok. Waktunya juga lama, jadi stresnya full stress itu. Full stress, betul. Maka kita bisa mengambil sisi sedikit. Contohnya misalkan jangan nyeri, itu aja dia sudah. Kalau tidak nyeri dia bisa berpikir positif, bisa produktif. Tapi kalau dia ngeri, ngeluh, teriak-teriak dan lain sebagainya, itu sampai nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Itu akan bukan hanya memperberat penyakitnya, tapi juga berefek yang lain-lain, keluarga juga panik dan lain sebagainya. Iya. Jadi tapi sebetulnya di paliatif bukan hanya nyeri, keluar lain, nggak bisa tidur, nggak mau makan. Sebagian besar persoalan yang hampir 80-90% itu nyeri. Nah, Dok, kalau ini sebelum kita akhiri sesi kita ini, seandainya teman-teman itu yang masyarakat ini kan dia tidak bisa mengakses nih pelayanan paliatif di Sutomo misalnya atau pelayanan paliatif di tempat lain begitu ya, mungkin ada tips-tips terutama untuk keluarga yang sedang berjuang untuk memerangi kanker ini, atau mungkin juga hal-hal lain gitu ya yang pada umumnya penyakit katastrofik itu yang membutuhkan begitu. Tips-tips sederhana yang boleh dibagi gitu untuk jadi melalui teman-teman forum ini, Sobat Sehat Sutomo dan sahabat GKI ini perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa kalau ada yang menderita tanda petik khususnya kanker ya, kok masih belum maksimal pengobatannya, silahkan langsung datang ke paliatif RSUD Dr. Sutomo, akan kita fasilitasi. Jangan mikir nggak punya BPJS, datang dulu aja. Nanti kita akan membantu apa-apa yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya itu. Nanti kita carikan jalan keluar. Itu yang penting. Tapi kalau mereka tidak bisa mengakses Sutomo, karena yang penikmat kanal ini nih dari seluruh Nusantara, bahkan saya kemarin ngobrol sama putrinya teman saya di Malaysia, dia ternyata lihat juga. Sekarang media sudah makin mudah, makin gampang, bisa kita melalui, saya sering memberi konsultasi, ngobrol lewat telemedicine pasien yang di Kalimantan, di Sumatera yang tempat yang jauh untuk mengakses ke sini juga mungkin sulit gitu dan juga pelayanan seperti ini kan belum merata di semua. Betul. Saya pernah dari pasien dari mana, Sulawesi Tengah, itu daerah mana, Palu sana ya. Palu Kebetulan dia berobat ke mana, ke Makassar, masih belum sesuai dengan harapannya. Akhirnya bisa kita komunikasikan dengan kita. Meskipun dengan online gitu online bisa dibilang gitu ya. Nah, sekarang kalau ini karena ini tidak hanya orang yang sakit sebenarnya, keluarganya, dan mungkin kita di tengah stres yang persaingan yang ini, ekonomi juga, kondisi ekonomi yang juga tidak sedang baik-baik saja begitu ya. Kira-kira pesan untuk agar kita ini hidup secara balance gitu, mungkin ada tips nih, spill sedikit ini Sobat Sehat Sutomo sama sahabat YKI kan beliau bicara kadang-kadang ngantri jadwalnya bicara ini setahun. Jadi kalau saya untuk mengatasi kondisi yang serba kompleks saat ini mungkin kita harus lebih sabar dulu. Sabar, banyak bersyukur, kita syukuri kesehatan kita. Terus kemudian kalau ada masalah-masalah ya kita komunikasikan dengan baik ya. Tapi ada satu yang berdampak untuk segalanya sebagai solutif ya, itu artinya kalau kita banyak bersedekah, artinya menolong orang.
itu akan menyelesaikan masalah. Mungkin bersedekah tidak selalu dengan duit kok, tidak, tapi dengan ide, dengan perhatian, mungkin dengan badan kita yang bisa membantu, dengan kata-kata yang baik, itu sebetulnya sudah masuk sedekah. Semua perbuatan baik yang Tuhan ridho itu masuk sedekah sebetulnya. Jadi ayo kita banyak berbuat baik, beramal soleh sesuai dengan kapasitas kita, ya. Tapi kalau di bidang kesehatan ya minimal bisa meringankan penderitaan orang lain, itu penting. Ya. Dengan begitu kita mungkin lebih legowo ya, menjalani hidup lebih legowo, sehingga ketika lebih legowo mungkin lebih mudah bahagia. Nah, ada cerita orang ini kan kadang-kadang pusing terus ya, sering pusing. Di CT scan, di MRI, dilihat kita ada perdarahan, enggak ada tumornya, enggak ada. Ternyata pikirannya remun. Kalau kita menolong orang, orientasi utamanya di remun. Jadi kalkulatornya yang jalan terus. Mindsetnya dirubah, harus memberi yang terbaik. Ya rezekinya nanti akan datang. Iya. Jadi ada banyak kasus-kasus seperti itu ya. Jadi mindsetnya ini jangan apa yang bisa kita dapatkan. Oh sudah diberi kesehatan sama Tuhan ini. Iya, itu sudah luar biasa sebenarnya. Ya. Diberi kesempatan. Tahu nikmatan wa ila tuswa. Kalau kamu bilang nikmatku tidak akan bisa, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Tapi terus ternyata pusingnya penyebabnya rimun. Rimun turun tambah ramai. Ternyata mungkin perlu ditanya. Padahal rezeki bukan hanya duit, bukan hanya finansial. Kita bisa dibangunkan pagi. Masih bisa bangun. Memberi pencerahan ini. Diberi kesempatan seperti ini. Ini investasi. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Jadi pemirsa, sobat sehat Sutomo dan sahabat JKI ini, bagi ada mungkin tetangga, saudara yang membutuhkan pelayanan yang sudah tersedia di Sutomo sekian tahun ini, silakan datang untuk kita bisa sharing atau saling membantu mana yang bisa kita lakukan yang terbaik. Sutomo selalu ingin yang terbaik. Memfasilitasi masyarakat luas gitu ya, Dok. Nah, ini satu lagi, mungkin ini banyak pertanyaan keluarga pasien. Ini lebih ke pengalaman saya pribadi. Mungkin Dr. Agus Ali bisa sharing juga ini. Kalau keluarga kita ada yang terkena kanker, bagaimana sih sebaiknya kita menyikapi? Gitu kan. Jadi kalau ada yang kadang-kadang sudah ada vonis kanker, itu pasti terjadi goncangan yang luar biasa. Apapun mesti ustadz, pendeta, meskipun imannya kuat, tetap kalau divonis kanker mesti goncang. Ada turbulen. Iya. Yang pertama nomor satu adalah jangan panik. Jangan panik. Karena panik itu akan memperburuk suasana. Ya. Jangan panik. Silakan membuka informasi-informasi yang bisa dilakukan, dan untuk masalah kesehatan di Sutomo ini insya Allah ya sudah lengkap lah sudah bisa komunikasi. Seandainya mungkin pasiennya masih stres, keluarganya aja datang, bisa kita konsultasikan bagaimana nanti saya harus menghadapi untuk kita bisa konsultasi nanti yang terbaik bagaimana. Jadi intinya adalah permudahlah, jangan kau persulit. Itu intinya itu. Permudahlah, jangan kau persulit, barang kelihatan dan kita bisa bicarakan baik-baik. Jadi kalau ini clue-nya menurut saya ini jangan panik. Ketika terdiagnosa jangan panik. Lalu kemudian mengambil langkah rasional ya. Ketika sudah tahu ada fasilitas kesehatan yang memadai gitu ya, mumpuni lah bisa dikatakan begitu, maka tuntaskan ikhtiarnya dengan berobat dengan cara yang baik gitu ya. Maksudnya pilihannya harus masuk akal gitu. Setelah itu kelima aspek tadi itu ya, fisik, psikologi, sosial, harus menjaga jangan malas gerak, tetap kena sinar matahari pagi. Psikologis jangan mikir yang berat-berat lah, yang psikologisnya ringan, itu sosialnya sesuai dengan kemampuannya. Sosialnya tetap jangan kultural, itu jangan
ego lagi, masih ada yang marah-marah dan lain sebagainya, itu bisa diredam gitu. Kemudian spiritualnya kita ikhtiar, jangan putus asa untuk tetap. Jadi tugas kita adalah ikhtiar, berusaha, doa, ya kita pasrahkan, kita jalani dengan sesuai dengan itu. Karena itu ya. Mati itu tidak selalu dari sakit kok. Ya. Kemarin ada berita mau bangun aja sudah mati duluan. Iya. Kalau memang sudah waktunya, tidak bisa. Jadi di dunia tidak ada yang pasti. Mati adalah pasti. Cuman kapan, di mana kita tidak tahu. Tidak tahu. Saya punya pengalaman pasiennya itu rutin, ibu ini kena kanker serviks berobat. Suaminya ya rutin. Ternyata yang meninggal duluan suaminya. Padahal istrinya kena kanker serviks gitu ya. Sudah bertahun-tahun itu, jadi istrinya ndablek, suaminya itu ternyata tersinggung. Mungkin digetak sama istri. Saya punya pengalaman juga. Jadi suatu ketika pasien itu saya dampingi dulu, tapi sudah belasan tahun yang lalu. Terus lalu kemudian agak lost kontak gitu. Lalu kemudian saya ketemu lagi gitu, karena beliau itu punya toko gitu. Terus saya ke sana, terus dia bilang itu oh saya ingat kamu, tapi kamu dulu nggak pakai kerudung gitu katanya gitu. Iya. Itu loh, sosok om katanya ya, sosok itu yang meninggal, aku yang kena kanker masih hidup katanya gitu. Karena istrinya sangat positif memang. Dan sekali lagi jangan putus asa, tetap punya harapan yang positif, itu harus tetap dibangkitkan terus. Jadi memang konsisten, istiqomah, konsistensi itu berat. Jadi disitulah butuh tantangannya di situ. Butuh kreatif, inovatif, harus bisa self managementnya ini makanya jangan suka merenung terus sendirian. Menarik diri dari introvert yang berlebihan itu. Sudah introvert kemudian negative thinking. Itu jadi sensi bisa. Itu yang harus diperangi itu ya. Saya membayangkan itu, Sobat Sutomo dan sahabat YKI, saya membayangkan tempat prakteknya beliau ini pasti akan jadi tempat yang paling enak untuk curhat gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ini terakhir, ini paling terakhir sebelum kita menutup bincang sehat kita pada kali ini, tentang bagaimana generasi muda, Dok, untuk tertarik pada bidang yang sangat luar biasa ini. Jadi paliatif itu lengkap untuk penanganan kanker, bahkan sekarang sudah ada undang-undangnya, undang-undang kesehatan, di mana klausul paliatif itu sudah masuk. Itu perjuangan 30 tahun. Ada Permenkesnya. Nah, sebetulnya untuk generasi muda, terutama untuk Sobat Sehat Sutomo yang punya keluarga medis, dokter dan lain sebagainya, itu sebetulnya peluang dan masa depan yang cerah untuk bisa menangani ini, karena yang membidangi ini belum ada. Kenapa? Karena di sini butuh pengorbanan. Pengorbanan ternyata kembaliannya itu luar biasa. Memang berkorban. Semacam payback gitu ya. Jadi seperti teori lempar bola itu, kalau dia memberi dulu pasti balennya. Kita berkorban untuk mendapatkan ilmu yang baru, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan nanti pasti kita bukan hanya sukses, tapi bahagia dan bisa menikmati hidup itu tadi. Saya bayangan saya itu anak-anak zaman sekarang ini kan itu dunianya agak berbeda gitu, Dok. Mungkin ini perlu merambah ke yang usianya lebih muda agar hal yang baik ini sustain ke depannya. Kemarin sudah semester berapa itu 9, termuda saya kasih pandangan bahwa ayo ada bidang ilmu baru yang ini dibutuhkan dan ini bermanfaat. Insya Allah ke depan akan lebih prospektif lah. Cuman pemikiran dari anak-anak muda sekarang seneng yang instan, yang langsung sukses dan lain sebagainya. Kan cenderung visual anak sekarang ini. Sedangkan yang dokter ceritakan atau sampaikan tadi itu banyak hal yang
lebih ke spiritual alignment itu. Jadi hubungan spiritual. Nah, sekarang ilmu yang baru itu sains dan spiritual itu sekarang lagi sedang berkembang. Iya, saya dengar ini. Jadi seperti Steve Jobs itu pernah sebelum dia meninggal itu memberikan pesan-pesan dalamnya. Ya kita tetap mencari apa dunia, tapi jangan lupa, jangan semata-mata itu, bahwa ada aspek spiritual yang penting yang lebih menentukan. Kalau itu dikerjakan dengan baik akan mendapat dampak efek yang positif untuk kita dan untuk kehidupan kita. Gitu ya. Gitu. Baik Dok, terima kasih. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini banyak insight gitu ya, banyak hal-hal yang terungkap itu. Dan ini tadi jujur aja pertanyaan saya tentang bagaimana menyiapkan generasi berikutnya itu ada satu kekhawatiran begitu, bahwa misi kemanusiaan yang luar biasa ini harus diteruskan oleh orang-orang yang memang punya minat yang tinggi gitu ya, tidak hanya sekedar dari aspek saintifiknya gitu ya, keilmuannya saja gitu, tapi pada prakteknya itu pendekatan manusiawi itu tidak sesederhana teori memang begitu ya Dok. Untuk World Cancer Day di tahun ini mungkin ada kegiatan paliatif yang akan kita kalau tidak salah mengisi seminar awam ya, bagaimana yang sehat itu tetap menjaga kesehatan. Maintenance itu kan jauh lebih sulit daripada meraih kesehatan. Tapi kalau toh dia kebetulan pada waktu check up diketahui ada penyakit, jangan putus asa, jangan tetap semangat, tetap ikhtiar. Ya, kita akan ada jalan keluar dan kita akan mendampingi, itu yang penting. Tidak sendirian. Kita harus bersama-sama. Berjuang, Anda berjuang tidak sendirian gitu ya. Ada sobat sistem sehat Sobat Sehat Sutomo, kemudian sahabat YKI, relawan gitu ya, dokter-dokter yang kompeten, banyak support system yang tersedia. Asal itu tadi yang bersangkutan juga bersedia untuk menjalani terapi begitu ya, menjalani proses yang untuk meraih kembali sehatnya. Tapi yang masih sehat itu tadi maintenance itu tadi ya Dok. Jangan malas olahraga. Jangan berpikiran yang negatif. Kalau anak sekarang yang sehat jempolnya. Karena e-sport itu jempol. Generasi Z itu sekarang pokok jempolnya karena kena lebih panjang gitu. Tanpa melihat bisa. Nah, itu baik Dok, jadi kalau ini Sobat Sehat Sutomo dan sahabat YKI, kalau bisa saya simpulkan dari bincang kita pada kali ini adalah bahwa harapan itu bisa dibangkitkan gitu ya. Lalu kemudian ketika kita sedang atau memang qadarullah gitu ya, bisa bilang itu ditakdirkan untuk berperan melawan kanker ataupun penyakit-penyakit yang lain gitu, jangan putus asa gitu ya, karena ada support system yang tersedia. Anda hanya atau bukan hanya ya, Anda diminta untuk membalanskan 5 hal tadi gitu ya, ada kondisi fisik, psikologis, kemudian sosial, kultural dan juga spiritual itu tetap balance gitu. Nah ini dengan dukungan keluarga, tapi bila memang masih diperlukan, boleh juga bisa ke layanan paliatif di Rumah Sakit Dr. Sutomo, mungkin juga mengakses relawan-relawan paliatif yang ada gitu, sehingga jangan sampai kita ini putus harapan, karena sejatinya setiap masalah yang datang pada kita itu ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai manusia, gitu ya. So jangan menyerah. Jadi tetap semangat. Gitu ya. Baik Dokter, terima kasih atas sharingnya pada kali ini. Dan untuk Sobat Sehat Sutomo dan juga sahabat YKI, teruslah mengikuti ke kanal ini, karena informasi dan edukasi yang diberikan itu akan memberikan pengetahuan yang memadai, sehingga kita semua bisa berupaya untuk meningkatkan kesehatan kita dengan lebih rasional. Itu ya. Baik. Makasih Dokter. Terima kasih. Semoga sehat-sehat. Iya,